أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menceritakan tentang 3 orang yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali pada hari kiamat nanti. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna awwala nas yuqda yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti ada 3 orang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah rajulun ustushida, seorang laki-laki yang mati syahid, laki-laki yang mati di dalam medan perang. Fa'utiya bihi, kemudian laki-laki ini dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan nikmat yang pernah Allah berikan ketika dia hidup di dunia dan dia pun mengakuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada laki-laki ini, "Ma 'amilta fiha?" Apa yang telah kamu perbuat, apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat yang telah aku berikan? Maka kemudian laki-laki ini mengatakan, qala qataltu fika hatta ustushitu. Ya Allah, aku telah berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la kadzabta. Tidak, kamu dusta. Kamu bohong. Walakinnaka qatalta li an yuqala annaka jari'un faqad qila. Akan tetapi selama ini kamu berperang supaya orang-orang menganggap kamu sebagai seorang pahlawan dan kamu telah mendapatkan apa yang telah kamu niatkan. Tsumma umiru bihi fasuhiba ala wajhihi taulqiya finnar. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikatnya untuk menyeret wajah laki-laki ini, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian laki-laki kedua yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah rajulun ta'allama ilman wa 'allamahu wa qara'al qur'ana. Seorang laki-laki yang dia habiskan umurnya, dia habiskan waktunya untuk menuntut ilmu dan mengajarkannya, dan dia habiskan waktunya untuk membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi, kemudian laki-laki ini dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan nikmat yang pernah Allah berikan ketika dia hidup di dunia dan dia pun mengakuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada laki-laki ini, "Ma 'amilta fiha?" Apa yang telah kamu perbuat dengan nikmat yang telah aku berikan? Maka kemudian laki-laki ini mengatakan, qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul qur'ana fika. Ya Allah, selama aku hidup, aku telah habiskan waktuku untuk menuntut ilmu dan mengajarkannya, dan aku membaca Al-Qur'an ikhlas karena Engkau, ya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la kadzabta. Tidak, kamu dusta, kamu bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma wa 'allamtahu li an yuqala annaka 'alimun wa qara'tal qur'ana li an yuqala annaka qari'un. Selama ini kamu belajar dan kamu mengajar supaya orang-orang menganggap kamu sebagai orang yang alim, orang yang faqih, dan selama ini kamu membaca Al-Qur'an supaya orang-orang menganggap kamu sebagai seorang qari, dan kamu telah mendapatkan apa yang telah kamu niatkan. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi taulqiya finnar. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikatnya untuk menyeret wajah laki-laki ini, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian laki-laki ketiga yang Allah Subhanahu wa taala hisab pada hari kiamat nanti adalah rajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal. Laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan rezeki. Allah berikan harta yang banyak untuk dia. Fa'utiya bihi, kemudian Allah mendatangkan laki-laki ini. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan nikmat yang pernah Allah berikan ketika hidup di dunia dan dia pun mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada laki-laki ini, "Ma 'amilta fiha?" Apa yang telah kamu perbuat dengan nikmat yang telah aku berikan? Kemudian laki-laki ini mengatakan, qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Ya Allah, tidak ada jalan untuk bersedekah, sedekah yang Engkau cintai, kecuali pasti aku mengeluarkan uang untuk bersedekah, dan aku bersedekah ikhlas karena Engkau, ya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la kadzabta. Tidak, kamu dusta, kamu bohong. Walakinnaka fa'alta li an yuqala annaka jawadun faqad qila. Akan tetapi selama ini kamu bersedekah supaya orang-orang menganggap kamu sebagai orang yang dermawan, dan kamu telah mendapatkan apa yang telah kamu niatkan. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi taulqiya finnar. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikatnya untuk menyeret wajah laki-laki ini, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam.
Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat amalan ketiga orang yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah amalan-amalan yang memiliki fadilah yang luar biasa besar. Akan tetapi karena amalan tersebut tidak didasari dengan niatan yang benar, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka bukannya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala untuk dia, tapi justru Allah Subhanahu wa taala mencampakkan dia ke dalam neraka jahanam.